Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang materi matrik, yaitu determinan dan inverse matrik. Untuk determinan dan inverse matrik yang akan dibahas di sini adalah determinan ordo 2x2 dan 3x3. Begitu pula dengan inverse matrik yang akan Ibu jelaskan, yaitu inverse dari matrik ordo 2x2 dan 3x3. Oke, perhatikan dengan baik penjelasan yang akan Ibu berikan. Untuk yang pertama, yaitu determinan matrik ordo 2x2. Jika ada matrik A yang elemennya baris pertama A dan B dan baris kedua C dan D, maka untuk mencari determinan dari matrik A, yaitu kita mengalihkan diagonal utama dikali diagonal samping. Yang namanya diagonal utama yaitu A kali D dikurang diagonal sampingnya B kali C. Jadi penulisan seperti ini bukan harga mutlak tapi simbol dari determinan matrik ya. Jadi penulisan seperti harga mutlak tapi dibacanya determinan dari matrik A. Sekali lagi, determinan dari matrik A yang elemennya baris 1 AB dan baris 2 CD adalah AD dikurang BC. Perhatikan contoh soalnya. Jika ada matrik A, elemen baris 1, 1 dan 2, elemen baris 2-nya 3 dan 4, maka nilai dari determinan dari matrik A adalah, yaitu kita dengan mengalihkan silang diagonal utama, ya. Diagonal utamanya yaitu tadi 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Jadi di sini 4 min 6 hasilnya adalah min 2. Berikutnya, determinan matrik ordo 3x3. Di sini ada matrik B, elemen baris satunya yaitu A, B, dan C, elemen baris 2 D, E, dan F, dan elemen baris 3-nya yaitu G, H, dan I. Nah, untuk mencari determinan dari matrik B, caranya adalah kita menuliskan semua elemen yang ada di soal, kemudian memindahkan kolom 1 dan kolom 2 dari matrik tersebut. Kemudian, sama seperti tadi, diagonal utama dikurangkan dengan diagonal samping. Diagonal utama kita jumlahkan dulu, ya. Jadi di sini diagonal utama yaitu A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Itu semua diagonal utama. Ini kalau mau mudah boleh ini diberi tanda kurung ya supaya tidak salah. Dari A, E, I ini dikurung sampai dengan C, D, H boleh. Kemudian dikurang diagonal samping. Boleh menuliskan satu-satu seperti ini tanda minnya, atau boleh juga ini min, kemudian di sini dikurung, ini juga dikurung, tapi tandanya di sini plus semua juga boleh, ya. Oke, kita lanjutkan. Diagonal sampingnya berarti CEG ini, C dikali E dikali G dikurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Ya. Oke, untuk lebih jelas langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada matrik B, elemennya baris 1 yaitu 1 2 3, elemen baris 2-nya 4 3 dan 2, dan elemen baris 3-nya yaitu 1 5 dan 4. Untuk menentukan nilai dari determinan matrik B, seperti tadi, bilang Ibu, pindahkan dulu semua elemen yang ada di matrik tersebut, kemudian tuliskan kembali kolom 1 dan kolom 2-nya.
seperti ini. Tujuan menuliskan dari kolom 1 dan kolom 2 semua supaya di sini setiap elemennya semuanya dapat dikalikan ya. Artinya semua ikut dikalikan. Tidak ada elemen satupun yang tertinggal. Beda dengan tadi yang matriknya hanya ordonya 2 kali 2 itu langsung satu kali proses langsung selesai. Kalau yang ordo 3 kali 3 kita harus memindahkan dulu kolom 1 dan kolom 2 supaya semua elemennya ikut dikalikan. Oke, kita lanjut. Diagonal utama tadi ya 1 kali 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 3 kali 4 kali 5 ini. Kemudian dikurang dengan diagonal sampingnya 3 dikali 3 dikali 1. Oke, dikurang 1 dikali 2 dikali 5 dikurang 2 dikali 4 dikali 4. Oke, sekali lagi, kalau di sini kebetulan tanda semua elemennya itu bertanda positif. Di sini mungkin kesalahan untuk menentukan tanda plus minusnya sangat kecil. Tapi kalau seandainya di sini elemennya ada yang bertanda negatif, kalau kalian tidak teliti maka hasilnya nanti pasti akan salah ya. Kalau tidak teliti, maka untuk mengurangi kesalahan tersebut kalian bisa menggunakan tanda kurung untuk memudahkan juga kalian menentukan hasilnya. Jadi di sini ya seperti tadi, ini kalau mau dikurung boleh 1 kali 3 1 dikurung ya, sampai di sini itu kalian buat kurung dulu, kemudian dikurang, ini dimasukkan dalam kurung juga, tapi di sini diberi tanda tambah seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Nah, kalau mau seperti ini juga tidak masalah, yang penting kuncinya adalah kalian teliti. Oke, 1 kali 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 1 di sini 2 dikali 2 dikali 1 itu adalah 4. Kemudian 3 dikali 4 dikali 5 itu adalah 60. Ini. Kemudian dikurang 3 kali 3 kali 1 itu 9. Dikurang lagi 1 kali 2 kali 5 itu 10, kemudian dikurang lagi 2 kali 4 kali 4 itu 32. Kalau kalian jumlahkan hasilnya adalah 25. Berikutnya, untuk inverse matrik yang ordo 2 kali 2. Di sini ada matrik A, elemennya baris 1 yaitu A, B, baris 2-nya C dengan D. Maka untuk menentukan inverse-nya, A inverse yaitu 1 per nilai determinan dari matrik A. Kemudian posisi elemen D dengan A ditukarkan, ini A dengan D ditukar. Kemudian B dan C, posisi elemen tetap, tanda berubah. Itu cara mudah untuk mengingat rumus dari inverse matrik ordo 2 kali 2. Ibu ulang sekali lagi. A inverse sama dengan 1 per nilai determinan, A dan D posisi ditukarkan, B dan C posisi tetap, tanda berubah. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada matrik, disuruh menentukan inverse-nya. Ada matrik A, elemen baris 1-nya yaitu 2 dengan 3, elemen baris 2-nya yaitu 5 dengan 4. A inverse sama dengan 1 per nilai determinan. Determinan tadi dikali silang diagonal utama dikurang diagonal samping, berarti 2 dikali 4 dikurang 3 dikali 5. Oke, kemudian ini kita tulis kembali matriknya. Posisi A dan D ditukar, ini tadinya 2 itu di sini ya, ini sekarang ada di bawah. Jadi 2 dengan 4 posisinya ditukarkan menjadi 4 dengan 2. Kemudian posisi B dan C tetap, hanya saja tanda berubah, ini menjadi negatif 3 dan negatif 5. Jadi kalau di sini nanti soalnya itu elemennya negatif, maka di sini positif. Oke, selanjutnya 1 Ibu tulis ulang. 2 kali 4 itu adalah 8, 3 dikali 5 itu adalah 15. Ini ditulis ulang dari yang di atas. Kemudian 1 per ini kita kurangkan dapatnya negatif 7. Ini tulis ulang dari yang di atas ya. Kemudian ini kita kalikan masuk.
1 dikali 4, 4 dibagi dengan negatif 7 berarti negatif 4/7. Kemudian 1 kali negatif 3 dibagi dengan negatif 7 hasilnya adalah 3/7. Kemudian yang di bawah 1 kali min 5 dibagi min 7 itu hasilnya adalah 5/7. Dan yang terakhir yaitu 1 dikali 2 dibagi dengan negatif 7 hasilnya adalah negatif 2/7. Itu untuk inverse matrik 2 kali 2. Berikutnya untuk inverse matrik 3 kali 3. Jadi ada matrik A seperti ini ya. Kemudian ada ini elemennya, ada barisnya 3, kolomnya 3. Baris 1 elemennya adalah A, B, C. Baris 2 elemennya D, E, dan F. Dan baris 3 elemennya adalah G, H, dan I. Nah, untuk mencari inverse-nya yaitu A inverse ya sama dengan 1 per determinan dari matrik A kemudian dikalikan dengan adjoin A, atau di sini inverse-nya kebalikannya ya. Maka di sini atau dengan kata lain itu adjoin itu adalah transpose. Jadi yang tadinya ingat pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang transpose, yaitu yang tadinya baris jadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, pertanyaan sekarang adalah Bu, bagaimana caranya kita bisa menghafalkan rumus ini nih, banyak sekali. Kalau harus dihafalkan ini kemungkinan besar bisa terbalik-balik ya. Jadi caranya supaya gampang tanpa harus menghafalkan ini ya, Ibu jelaskan langsung ke penerapan contoh soal ya. Kalian perhatikan. Contoh soalnya disuruh menentukan inverse dari matrik, yaitu ada matrik A, elemen baris 1, 2, 0, 1, kemudian baris 2, 3, 1, dan 2, elemen baris 3-nya 4, 2, dan 3. Untuk mencari inverse-nya ya, tadi di sini sebelumnya untuk mencari A inverse rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Ya, adjoin ini posisinya seperti mencari transpose matrik. Nah, supaya lebih jelas nih yang ini, Ibu langsung ke penerapan yaitu dengan mencari kofaktor dulu. Perhatikan langkah-langkah untuk mencari kofaktor. Nah, jadi adjoin itu kebalikan dari kofaktor ya. Maka kalian harus tahu dulu cari kofaktornya. Nah, kemudian perhatikan di sini untuk menentukan tanda ini tetap ya. Posisinya selalu plus, kemudian min, plus hasilnya. Kemudian di bawah min plus min. Kemudian plus, min, plus. Ini memang ketentuannya seperti itu untuk tanda dari nilai determinannya. Jadi sekali lagi ini nilai determinan ya, seperti ini, seperti penulisan harga mutlak itu sama halnya mencari determinan. Kalian perhatikan kofaktor A, dari mana sih dapat angka-angka seperti ini? Kalian tahu bahwa posisinya di sini adalah baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1 ini namanya baris 1 nih, kolom 1. Berarti yang free, yang tidak masuk di baris 1 kolom 1 yaitu 1, 2, 2, 3 ini ya. Ibu ulang sekali lagi. Untuk menentukan bilangan yang ada di sini, caranya adalah kalian memperhatikan posisi dari letak elemen tersebut. Di sini letaknya di baris 1 kolom 1, berarti ini baris 1 kolom 1 yang free, yang artinya yang tidak masuk di baris 1 dan kolom 1 yaitu 1, 2, 2, 3 ini. Nah, sekarang yang ini nih, dari mana elemen ini ngambilnya? Yaitu ini posisinya di baris 1 kolom 2. Ini baris 1 nih, kolom 2. Mana yang tidak masuk? Berarti 3, 2, 4, 3 ya. Yang tidak masuk yaitu tadi baris 2, baris 1 kolom 2 ya.
Jadi kita masukkan di situ angkanya seperti itu. Oke.